Perkataan Charlie diam-diam membuat Marialyn khawatir. Meskipun tidak banyak orang yang tahu bahwa Master Jingking adalah seorang biksu Buddha, ia tetap sangat terkenal di kalangan umat Buddha sebagai biksu yang tercerahkan. Begitu dia kembali ke Tiongkok, keberadaannya pasti tidak mungkin disembunyikan dari Charlie. Dalam hal ini, begitu Charlie mendekatinya, dia mungkin bisa mendapatkan kabar bahwa ibunya, Margaret Ann, masih hidup darinya. Dalam percakapan panjang dengan Margaret Ann menyebutkan bahwa alasan ia tidak bisa mengakui Charlie adalah karena Victoria selalu curiga bahwa Charlie belum mati. Itulah sebabnya setelah Margaret Ann memalsukan kematiannya, ia menempatkan cendekiawan itu di keluargaan untuk memata-matai mereka. Terlebih lagi, di mata Victoria, Margaret Ann adalah ancaman sesungguhnya, sementara Charlie, bocah lelaki yang telah hilang sejak berusia 8 tahun, sama sekali tidak perlu dikhawatirkan. Oleh karena itu, Margaret Ann merasa jika dia mengenali Charlie, hal itu tidak hanya akan gagal membantu jalan balas dendam Charlie, tetapi bahkan mungkin menjadi kerugian besar baginya. Marialyn juga setuju dengan hal ini. Margaret Ann telah memastikan keselamatannya selama bertahun-tahun karena ia tidak menyebarkan berita bahwa ia masih hidup. Bawahannya hampir semuanya adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh Chiang Ying-wei. Beberapa anak muda lainnya semuanya adalah anak-anak dari para tetua ini dengan latar belakang yang bersih dan kredensial yang sempurna. Di sisi lain, Marialyn sendiri gagal melakukan hal ini yang menyebabkan timbulnya masalah dalam tim. Dalam situasi ini, Margaret Ann tentu saja tidak bisa memberitahu Charlie bahwa ia masih hidup. Kalau tidak, mengingat kepribadian Charlie, ia pasti ingin bertemu dan bersatu kembali dengan ibunya yang akan membahayakan ibu dan putranya. Oleh karena itu, menurut Marialyn, ia harus memberitahu Margaret Ann bahwa Jing Qing tidak boleh diizinkan kembali ke negaranya, dan terlebih lagi, Jing Qing tidak boleh terus menunjukkan wajahnya di depan umum. Jika tidak, begitu Charlie menemukan Jing Qing, segalanya akan menjadi tidak terkendali. Namun, Marialyn juga mengkhawatirkan satu hal. Charlie baru saja berbagi analisisnya dengannya. Jika Tuan Jing Qing menghilang, Charlie pasti akan mencurigainya. Meskipun ia kebal terhadap sugesti psikologisnya, ia tak sanggup berbohong kepadanya. Jika Charlie datang untuk menghadapinya dan ia terpaksa berbohong, bahkan jika Charlie tidak memutuskan hubungan dengannya, keretakan dan kerenggangan yang tak terelakkan pasti akan berkembang di antara mereka. Dengan perasaannya yang tulus terhadap Charlie, dia tentu tidak ingin mereka berdua berakhir dalam situasi itu. Jadi, bagaimana kita bisa mendapatkan yang terbaik dari kedua hal tersebut? Marialyn berpikir keras sejenak. Melihat dia tidak berbicara, Charlie tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Apa yang sedang Anda pikirkan, Nona Lin?" Marialyn mengerutkan bibirnya dan berkata, "Hamba ini sedang memikirkan tingkat kultivasi Anda, Tuan Muda." "Tingkat kultivasiku?" Charlie bertanya pada Marialyn. "Apakah ada yang mungkin membuat Nona Lin khawatir?" Marialyn berkata, "Tuan Muda telah bertapa selama lebih dari 10 hari. Tuan tidak menyebutkan apapun tentang kultivasinya ketika keluar hari ini. Saya kira Tuan Muda tidak mendapatkan banyak manfaat dari bertapa beberapa hari terakhir ini, kan?" Charlie sedikit terkejut, lalu terkekeh canggung. "Benar juga, kalau aku tidak bisa berkonsentrasi, mengasingkan diri itu sia-sia, dan aku tidak akan mendapatkan apa-apa." Marialyn bertanya kepadanya, "Tuan Muda, apakah Anda tidak mencoba cincin itu atau mencoba segel tangan yang Anda pelajari di bawah cahaya utara di Eropa Utara hari itu?" Tidak," kata Charlie dengan rasa bersalah, seperti anak kecil yang belum mengerjakan PR dan ditegur gurunya. "Sejujurnya, aku tidak bisa tenang selama menyendiri, jadi aku tidak berkonsentrasi untuk mengerjakan dua hal ini." Marialyn menghela napas dan berkata, "Tuan Muda, siapapun yang berada di belakang Tuan Jing Qing dan pelayan Tang,
Mereka pasti rekan Anda. Seperti yang Anda katakan, para kultivator sangat merahasiakan identitas mereka. Tuan Jingking bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk mencerahkan Nona Ito, yang berarti beliau harus yakin bahwa mencerahkan Nona Ito akan sangat membantu Anda. Jadi, beliau bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk membantu Anda. Mengapa Anda perlu mengorek latar belakangnya? Jika Anda menemukannya karena Anda berdua kultivator, kemungkinan salah satu kultivator terbongkar tidak terlalu besar. Tetapi, jika dua kultivator bertemu, kemungkinan terbongkarnya akan meningkat secara eksponensial. Apa gunanya? Ini, Charlie terdiam sesaat. Setelah berpikir cukup lama, dia menghela napas dan berkata, Aku sebenarnya ingin menemukan istriku melalui mereka. Maria Lynn mengangguk dan berkata, Saya mengerti perasaan Anda, Tuan Muda. Namun, pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa ada dua masalah dalam masalah ini? Pertama, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tuan Jingking dan pelayan Tang berada di pihak yang sama. Tuan Jingking mempertaruhkan nyawanya untuk memberitahu Nona Ito. Jika Anda gegabah menemui Tuan Jingking, Anda tidak hanya akan bersikap tidak sopan, tetapi juga akan membawa risiko yang tidak perlu bagi Tuan Jingking. Masalah kedua adalah Nyonya Wade pergi agar kau bisa mengabdikan diri untuk balas dendam. Kau tidak peduli dan hanya ingin menemukannya. Tapi pernahkah kau mempertimbangkan apa yang akan terjadi jika kau menemukannya? Bukan hanya akan membuat semua usaha Nyonya Wade sia-sia, tapi juga bisa mengungkap Stewart Tang dan seluruh kubunya karena pencarian dan kontak yang dilakukan secara diam-diam. Seolah-olah kau dan mereka bersembunyi dengan hati-hati di kegelapan agar tidak ketahuan Victoria. Tapi kau tidak peduli dan langsung bergegas dan membongkar penyamaran mereka. Kurasa perilaku seperti ini masih sangat berbahaya. Perkataan Maria Lynn membuka dimensi baru bagi Charlie untuk melihat masalah tersebut. Stephen Tang dan kelompoknya sudah pasti sekutu kita. Saat ini, semua orang sedang bersembunyi tepat di bawah hidung musuh. Jika tidak ada yang bertindak gegabah, semua orang akan aman untuk sementara waktu. Namun, jika kita gegabah mencari pihak lawan atau bahkan menemukan mereka, kita mungkin memberi musuh kesempatan untuk menghabisi kita. Pada saat ini, Maria Lynn memanfaatkan situasi dengan berkata, Tuan Muda, saya yakin Nyonya Wade adalah orang yang paling aman saat ini. Kalau tidak, jika beliau masih di Auros Hill, beliau akan langsung terbongkar jika Anda terbongkar dan akan berada dalam bahaya besar. Jika Anda menyesuaikan pola pikir dan memprioritaskan peningkatan kultivasi serta menghadapi Victoria, keselamatannya akan lebih terjamin. Mengapa harus terlibat dalam pertikaian internal yang tak berkesudahan dengan Nyonya Wade dan pengurus Tang saat ini? Charlie merasa tercerahkan dan menghela napas. Nona Lynn benar, saya tidak mengutamakan gambaran besarnya. Maria Lynn berkata, lembut, Tuan Muda, tidak perlu marah. Yang terpenting adalah benar-benar beradaptasi. Charlie bertanya padanya, Nona Lynn, menurut pendapat Anda, apa yang harus saya lakukan sekarang? Maria Lynn mengerutkan bibirnya dan merenung sejenak. Lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, Tuan Muda, bagaimana kalau saya menemani Anda ke Eropa Utara lagi, selagi kita masih bisa melihat Aurora Borealis? Charlie bertanya dengan heran, pergi ke Eropa Utara? Maksudmu, pergi melihat apakah ada petunjuk tentang cahaya utara? Maria Lynn mengangguk tegas. Wilayah Arktik di Eropa Utara sangat tenang. Selain itu, tidak ada penduduk asli lain di sekitar rumah liburan keluarga kerajaan dan turis tidak diizinkan mendekat. Kau tidak hanya akan berkesempatan melihat petunjuk baru tentang aurora di sana, tetapi bahkan jika kau menyendiri di sana, kau pasti akan bisa menenangkan pikiranmu. Aku akan pergi bersamamu. Jika kau menyendiri, aku bisa menjagamu sampai batas tertentu. Charlie bertanya padanya, apakah menurutmu orang-orang atau benda-benda yang memanipulasi aurora masih ada di sana?
Maria Lynn bergumam. Aku punya firasat, tapi aku belum bisa memastikannya. Charlie bertanya, bagaimana rasanya? Maria Lynn menatap Charlie dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Saya yakin bahwa hal yang memanipulasi Aurora hari itu tidak ada di sana, tetapi pada Anda, Tuan Muda. Apa? Mata Charlie melebar saat dia berkata, aku? Apa yang membuatmu berkata begitu? Maria Lynn berkata dengan serius, Aurora adalah fenomena alam yang disebabkan oleh interaksi partikel bermuatan berenergi tinggi dengan medan magnet bumi dan atmosfer atas. Dengan kata lain, aurora seperti pasir halus yang jatuh dari langit yang dapat dengan mudah dipengaruhi oleh energi kecil dan mengubah lintasan serta bentuknya. Pernahkah Anda menonton film berjudul Interstellar? Charlie mengangguk. Aku sudah melihatnya. Maria Lynn menjelaskan, berdasarkan pengetahuan yang saya peroleh selama bertahun-tahun, logika dasar film itu cukup ilmiah. Ketika sang protagonis berada di dimensi yang lebih tinggi dan mencoba mengirim pesan kepada putrinya, ia menggunakan debu halus di ruangan itu. Saya pikir karena berada di dimensi yang lebih tinggi, energinya sulit ditransmisikan secara stabil ke ruang 3 dimensi, jadi ia hanya bisa mencoba memengaruhi debu halus yang sangat sulit dipahami itu dan mudah diubah oleh kekuatan-kekuatan kecil. Jadi, jika kita menerapkan logika ini, maka aurora, seperti debu halus, juga merupakan cara yang baik untuk mengirimkan informasi lintas garis lintang. Charlie tiba-tiba tersadar dan bertanya, maksudmu, bukan karena ada sesuatu di bawah aurora borealis di Eropa Utara yang mengingatkanku, melainkan karena ada sesuatu di dalam diriku atau di sekitarku yang biasanya tidak memiliki media yang cocok untuk menyampaikan pesan-pesan itu kepadaku. Dan ketika kita berada di bawah aurora borealis, hal itu kebetulan memberinya kesempatan yang baik untuk menyampaikan pesan itu. Benar sekali, Maria Lynn mengangguk tegas dengan sedikit kegembiraan, lalu berkata, itu kesimpulanku. Mungkin cincin peninggalan ayahku, atau mungkin kesempatan lain yang mengingatkanmu, Tuan Muda. Itulah sebabnya aku berpikir untuk pergi bersamamu ke Kutub Utara, di Eropa Utara lagi, untuk memverifikasi apakah kesimpulan ini benar atau salah.